Kalau mau lepas kita dari masalah, begitu caranya. Mau lepas dari masalah ini 3. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, bayarkan hutang orang susah. Kenapa dia berhutang, Bu? Dia sibuk main online, Pak Ustaz. Oh, mampus dia situ. Susah tolong-tolong lagi. Kenapa dia berhutang? Kebetulan kemarin anaknya sakit, lakinya pula meninggal, dia pun sekarang kena penyakit, Pak Ustadz. Tolonglah dia. Tanya juga sebabnya dulu. Syanu itu kenapa? Si main judi online aja kerjanya, Pak Ustadz. Sebentar ya, aku ke sana dulu, Bu. Ibu kemana? Aku mau ke kantor polisi, mau kulaporkan dia. Biar ditangkap, campakkan untuk Sungai Siak. Itu makanan hiu-hiu situ. Kata hiu, aku pun tak mau makan ini, pahit darahnya gitu. Ada kawan saya kena masalah di Bandung. Saya tanya dia, cemanalah kau bisa lepas dari masalah yang dahsyat ini? Pergi aku ke kampung, kujumpai orang warung situ. Bu, tengok catatan warung ini. Keluarlah buku catatan warung. Ku cari yang daftar hutangnya paling banyak, ku bayarkan tanpa orang itu tahu. Nanti kalau dia datang ke sini bilang hutangnya udah lunas dan tak tahu entah siapa yang bayarkan. Alhamdulillah Ustadz, setelah ku bayarkan selesai masalahku semua. Jadi cara menyelesaikan masalah hidup 3. Doa, sedekah, bayarkan hutang orang. Cemanalah aku membayarkan hutang orang, Pak Ustadz? Hutangku yang paling banyak di kampung di Pak Ustadz. Nasib lah. Itu hadis kita kaji. 292 ini agak panjang sedikit. Saya mau berangkat tablik akbar 2 titik malam nanti sama besok pagi sama Pak Abdul Wahid. Sudah nampak baleho-baleho Ustaz Abdul Wahid? Itu kawan Ustaz Somad. Kalau tuan sholat Jumat jangan lupa bawa kain. Kalau udah nampak kawan Ustaz Somad, jangan lagi pilih yang lain. Abdul Wahid itulah yang mengaspal jalan kita ini. Sampaikan nih ke semua orang di sepanjang jalan Kamboja ini. Dia itulah yang mengaspal jalan. Ditengoknya berlobang, hidup lele jumbo di sini dulu. Sampai ada meninggal orang Kamboja nih, gara-gara jatuh di lubang. Diaspal lah sama Pak Wahid. Pertama dapat aspal 700 meter. Dari depan pondok 700. Itu yang mengaspal namanya Pak Repol. Kok nampak nanti gambar Repol, cucu lah dia. Repol ini calon bupati. Habis itu disambung lagi 800 meter ke sana. Itu Pak Wahid. Sampaikan ke jiran, ke kawan tetangga. Pilihlah orang yang sudah menolong jalan kita di Kamboja ini. Bisa Ibu sampaikan ke grup-grup WhatsApp mak-mak garis keras. Sampaikan ke orang itu semua ya. Untuk yang kabupaten, Repol yang mengaspal jalan. Untuk yang provinsi, ingat mudah ingatnya. Cuman satu tuh yang calon pakai Abdul. Ingat Abdul Somad, ingat Abdul. Nah, udah aman tuh udah. Jangan sampai nanti pas penghitungan suara kalah Abdul Wahid sini malu kita. Udahlah diaspalkan jalan kita. Mau diletakkan kemana muka Ustadz nanti? Ya di situ aja. Apa berlaku lain? Ya nanti Ibu ngomong sama orang tuh, tolong kita menangkan Abdul Wahid nih. Nanti kalau tak menang dia di Kamboja, kita letakkan di mana muka Ustadz itu? Ya di situ aja. Apa kalian pindahkan ke tembok? Nanti saya kalau terlalu serius Ibu ketakutan. Kita jawab pertanyaan, habis itu baru kami jalan sama Ilham ke Taluk Kuantan. Bagaimana cara orang yang bermuka 2? Tadi baru kita bahas kemana diletakkan muka. Ini 2 pula mukanya. Satu di muka, satu di belakang. Orang kalau mau masuk ke hutan, mukanya memang 2. Satu diletak di muka,
satu dibuat di belakang. Cari patung apa topeng di belakang. Karena harimau tak mau menerkam dari depan. Jadi kalau di belakang bingung harimau itu menerkam. Mana yang muka dia? Ah, aku pusing kata dia. Gak jadilah, pergi aja lah kata dia. Itu akan dipasang muka itu dua, sini satu. Jadi kalau ada kawan kita, tetangga kita bermuka dua, berarti dia disangkanya kita harimau. Daripada kau terkam, biarlah muka aku dua kata dia. Maksudnya muka dua di sini adalah munafik. Di depan kita manisnya. Bercakap dia 5 menit, kena diabetes kita. Saking manisnya. Tapi di belakang dia, biasanya semakin tak terdengar suaranya, semakin akurat informasinya. Ku sampaikan sama klien yang bermuka-muka dua ya, munafik-munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik letaknya dalam keraknya neraka. Ustadz, kalau ada orang di depan Ustadz baik, di belakang Ustadz dia mengecam, mengejek, membuli, mengolok, sampai berita itu ke Ustadz, saya ajak dia kopdar, kopi darat. Kau kalau kundang ke rumahku pasti kau tak datang kan, kau takut. Di mana kau mau kita jumpa? Kita jumpa di Jalan Paus. Makan miso kita di sana. Nah, jumpa. Kenapa kau ejek-ejek aku? Enggak ada saya ngejek. Nih screenshot di grup. Tanya. Tak berhenti juga ngejek. Kau kalau tak berhenti ngejek, kupoldakan kau. Pasal penistaan nama baik, mengganggu ketentraman orang. Kalau udah kita gitukan, tetap juga dia tak usah pikirkan lagi. Karena melawani orang gila tak akan pernah kita menang. Biarkan aja lah dia dengan kegilaannya. Jangan pula kita ikut. Nyambung aja pula dengan itu sedapnya ceramah di pengajian Az-Zahra. Tak usah diurus orang, kita urus saja urusan kita. Saya ingin sekali mengundang Ustadz datang ke acara syukuran kecil-kecilan di rumah saya. Apakah Ustadz berkenan untuk menghadiri undangan saya sekaligus kedua orang tua saya ingin bertemu datang jauh dari Sungai Guntung. Sungai Guntung nih dari sini ke Tembilahan 7 jam. Dari Tembilahan naik speed lagi 5 jam. Sungai Guntung. Kalau mau dekat naik pesawat dulu ke Batam. Dari Batam naik speed 3 jam. Daripada jalan darat dari sini. Mau datang kemari mau jumpa Ustadz Somad. Datang Rabu pagi. Ikut pengajian Riyadus Sholihin. Habis itu tunggu saya di rumah kayu. Nanti saya kasih makan lontong pagi. Karena kalau saya mendatangi rumah satu-satu, nanti semua perumahan ini minta datang. Saya datangi ini, rumah kami lah Ustaz, rumah kami lah Ustaz, rumah kami lah Ustaz. Ini satu jalan ini lebih 360 rumah. 2 tahun saya mendatangi rumah ini baru selesai. Kalau tidak nanti, kami yang selalu pengajian Ustaz, kenapa Ustaz tak datang ke rumah kami? Macam mesin pompong rusak. Bawa makcik, pakcik, ayah nih yang mau jumpa nih, Rabu subuh lapor ke Ustazah Neti. Nanti ku kasih lontong sayur sama teh manis. Biar supaya adil. Mau berfoto sama Ustadz, syarat berfoto sama saya 2, anak-anak sama nenek-nenek. Lama lagi lah nunggu kami tua Pak Ustadz. Supaya tak jadi fitnah. Ada kebahagiaan ibu membawa kedua orang tuanya.
Di Sungai Guntung sana dia selalu menonton ceramah Ustaz. Pas ditanya, apa mau emak? Mau emak gelang emas? Tidak. Mau emak jalan-jalan? Tidak. Apanya emak mau? Aku mau jumpa sama Ustaz Somad. Dibawakan ibu itulah emaknya dari Medan naik pesawat datang hanya untuk jumpa. Ibu kemari dari Medan? Iya Pak Ustaz. Naik pesawat? Iya. Terus kapan ibu pulang? Asal udah jumpa sama Ustaz ini pulang laku besok. Umur ibu berapa? 75 tahun. Yang satu lagi datang semalam. Datang dari Tanjung Balai Asahan. Naik mobil jalan darat. Jumpa. Habis jumpa balik lagi. Terus ibu kemana? Aku mau balik lagi. Udah jumpa ke Ustaz. Udahlah. Alhamdulillah yang banyak mau jumpa saya ini 2. Anak-anak sama nenek-nenek. Jadi memang saya ini rupanya spesialis anak-anak dan nenek-nenek. Ustadz tolong datang ke rumah saya Pak Ustadz. Kenapa? Mertua saya Pak Ustadz naik darah tingginya. Pas koma tuh menyebut Ustadz. Ustadz Somad. Ustadz Somad gitu. Datang saya bacakan doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang beberapa yang saya datangi itu 2 gendangnya. Kalau tak sehat, mati. Kenapa lah orang itu selalu ingat sama saya? Karena sebelum tidur, didengarnya ceramah saya. Itu yang buat orang itu ingat. Sebelum dia tidur, dihidupkannya. Agak-agak 5 menit, saya ceramah, dia pun tidur. Besok pagi terbangun, ceramah juga lagi saya di situ. Sedekah cerdas ke Az-Zahra untuk pembangunan masjid atau belikan Al-Quran? Belikan Al-Quran sudah banyak. Quran banyak di situ di perpustakaan, tak terbaca-baca. Masjid itu duitnya udah cukup. Itu belum selesai karena payah mencari tukang. Duitnya ada. Jadi kalau kami mau ngasih Pak Ustadz untuk kelas di sini, ini samping nih. Nanti kelas sini 4 lantai, letter U, bangunkan untuk kelas. Tanya Ustazah Neti rekeningnya. 4 lantai, 1 lantainya 7, 1 lantainya 5, 5, 10, 15, 20 lantai, 20 kelas, 20 lantai tembus ke langit, 20 kelas di samping. Doakan supaya selesai kelasnya. Mengalir pahalanya sampai hari kiamat insya Allah. Anak-anak belajar sekolah pagi, petang, siang, malam. Salah satu jamaah majelis ta'lim Az-Zahra Sani dalam ikhtiar untuk sembuh. Qadarullah beliau mengalami kecelakaan pulang dari Tahsin pada hari Senin 26 Agustus yang lalu. Masih ada, sehat, apa? Sakit. Mudah-mudahan ibu sehat. Allah memberi sakit itu 2, 3. Pertama, menghapuskan dosa. Kedua, mengangkat derajat. Yang ketiga, Allah ingin beramal dengan amal sabar. Amal sabar itu tak ada batasnya pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya unlimited. Jadi kalau kita sakit 3, menghapus dosa, mengangkat derajat, dapat pahala bighairi hisab. Mudah-mudahan ibu tetap istiqomah ngaji. Panjang umur, sehat badan. Kenapa kawan saya itu Pak Ustadz tak ngaji, tak sholat, badannya sehat-sehat aja? Itu namanya azab. Itu namanya istidraj. Kalau badan sehat tak sembayang, istidraj. Duit banyak tak bersedekah, istidraj. Azab yang tertunda. Allah kalau sayang sama kita, ada dosa kita sedikit, langsung dihapuskannya. Supaya waktu kita mati tak ada dosa lagi, sehingga kita tak singgah di neraka. Makanya kita selalu husnuz. Apalah aku nih, sikit-sikit sakit, sikit-sikit sakit. Sejak ikut pengajian Ustaz Somad inilah sakit.
Dulu waktu tak pengajian, waktu rambutku macam mak lampir, waktu bajuku masih you can see, sehat-sehat aja aku. Sekarang pas ngaji, hilang selop. Datang kedua, hilang helm. Datang ketiga, hilang laki. Bagaimana cara menghadapi masalah? Tapi kita harus, hidup ini memang banyak masalah. Kalau banyak cucian, itu namanya laundry. Yang namanya hidup ini, siapalah yang tak punya masalah hidup ini? Kita harus mengakui kesalahan yang tidak kita buat. Oh, tak mau saya. Saya kalau dituduh melakukan kesalahan, tak mau. Jangan mengakui kesalahan yang tidak kita lakukan. Fitnah itu. Wallahi, tallahi, billahi, aku bersumpah demi Allah, aku tidak melakukan. Berani berkata tidak. Tapi kalau melakukan, gentleman untuk mengakui dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah boleh kita menyalahkan takdir hidup? Siapa yang menetapkan takdir? Menyalahkan takdir berarti menyalahkan? Berani menyalahkan Allah. Malam yasbir bibalai, siapa yang tak sabar dengan balaku. Walam yarda biqadai, siapa yang tidak ridha dengan takdirku. Falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Berani mencari Tuhan selain Allah. Tak boleh. Makanya iman kita ada 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir baik dan takdir buruk. Saya maunya Pak Ustadz, laki saya itu putih, ganteng, pirang, matanya biru. Tiba-tiba dapat saya hitam Pak Ustadz. Menurut ilmu Allah itulah yang baik. Karena kalau dapat ibu putih, pusing kepala ibu kalau dia tak pulang. Tapi pas laki ibu hitam, 2 hari pun tak pulang, ibu slow aja. Tak ada khawatir hilang. Dilaporkan tetangga, aku tengok lagi kau tadi. Hilang pun tak apa-apa, mau ambil-ambil lah. Kita hidup ini yang indah itu menurut kita atau menurut Allah? Maka yang paling bagus hidup ini adalah husnuzon. Pelajaran yang saya ambil dari hidup adalah yang paling indah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya berikhtiar, selebihnya husnuzon pada Allah. Ana inda husni zonni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya orang yang paham agama, sholat, mengaji, tapi pacaran? Dia sholat, mengaji, tahu agama, tapi pacaran. Pacaran itu kan jalan laki-laki perempuan tak mahram. Hukumnya haram. Gonceng sana, karaoke, jalan-jalan. Perbuatan haram dilaksanakannya terus-menerus. Perbuatan itu namanya fasik. Apa namanya? Fasik. Pakai op. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Banyak yang dikasih Allah hidayah, banyak yang disesatkan Allah. Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Jangan fasik. Jadi apa obatnya bagi orang yang pacaran ini? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki Pak Ustadz. Babini. Laki-laki yang pacaran tidak ada obatnya kecuali babini. Kalau dia perempuan apa obatnya Pak Ustadz? Badate balam datela kap bayak kap bawaki bersuami. Tak ada obatnya selain babini.
Maka anak ibu yang laki-laki asik berpacaran, nikahkan dia. Belum cukup umur, berarti gatal. Sambal belacan cocok ini. Almarhumah mak saya ni tanyanya saya, tanyanya adik saya. Kau mau sekolah atau berbini? Kata adik saya, aku mau sekolah. Sekolah. Kau mau sekolah atau berbini? Aku sekolah mak. Sekolah. Aku mau ke Mesir. Habis itu ke Maroko. Adik kau berbini dulu. Karena kau belum selesai kuliah. Adik nikah dulu. Maka anak dia sekarang udah kelas 3 aliyah. Tahun depan taman. Karena lebih dulu. Mana yang lebih cepat, tak usah tunggu-tunggu lagi. Karena kalau ditunggu-tunggu buat dosa dan maksiat, ibu ikut menanggungnya. Tunggulah Pak Ustaz, anak saya ini nikah nunggu punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi. Siapa nanggung dosanya? Ibu menanggung dosanya. Saya Sami ini asal mau dia nikah, saya nikahkan nanti. Apa lama-lama? Nah banyak calonnya udah. Asal jumpa anak kawan di booking orang tuh. Asal jumpa di booking. Bingung pula saya ngundinya nanti yang mana. Sementara dalam Al-Quran, apakah orang yang tergolong mati syahid seperti orang mati tenggelam, mati menuntut ilmu? Jika tidak mendirikan sholat, apakah dapat pahala sebagai syahid, Pak Ustadz? As-salatu imaduddin. Sholat tiang agama. Maka kalau orang tidak sholat, atapnya jatuh, kipasnya jatuh, amal jatuh semua kalau tak sholat. Syahidnya pun jatuh. Kunci awal pertama adalah sholat. Bagaimana amal baik seseorang apakah dihitung jika dia tidak sholat? Sementara dalam Al-Quran disebutkan amalan dihitung walaupun sebesar biji sawi. Tapi saya dengar juga kunci amal diterima adalah sholat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Itu bagi yang cukup syarat. Adapun orang kafir, maka tak ditengok lagi amalnya, langsung masuk neraka jahanam. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami tunjukkan amal-amal dia semua sebesar biji sawi, lalu dijadikan Allah habaan mansura, macam debu yang dihembus angin. Orang yang tak solat tak dihitung. Maka jadi cuma apa Ustaz? Langsung masuk neraka jahanam. Jangan sampai laki tak sembahyang. Jangan sampai anak tak sembahyang. Kunci adalah sholat. Pernah ibu mendengar siapa yang suaminya tak sholat langsung pisah? Pernah dengar? Mazhab Hambali itu. Kalau ada ustadz berceramah, siapa yang suaminya tidak sholat, maka otomatis dia sudah pisah dengan suaminya, tidak boleh satu tempat tidur, tidak boleh lagi serumah. Itu mazhab Hambali. Karena dalam mazhab Hambali, orang yang tidak sholat, maka dia kafir. Orang yang kafir, otomatis dia tak boleh serumah lagi. Kalau ada ustadz yang berceramah begitu, itu mazhab Hambali. Untungnya kita mazhab agak lapang sedikit. Mazhab Syafi'i tak sampai kafir, fasik. Kalau dia tak sembahyang karena malas, fasik. Tapi kalau dia tak sembahyang karena ingkar, mengejek Islam, kafir. Ibu tak boleh lagi serumah sama dia. Bilang sama dia, babi hutan, kita tak serumah lagi. Ibu kalau mau mencari menantu yang sholat. Baik menantu jantan maupun menantu betina. Baik menantu laki-laki maupun menantu perempuan, menantu yang sholat. Doakan supaya santi-santi penghafal Quran yang baik-baik, yang solihah-solihah, yang bisa baca kitab, yang tak tinggal tahajud, zikir, suaminya yang bisa menjaga hafalannya. Dan sampai dapat laki Fir'aun. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah.
Sebelum bapaknya menerima calon suaminya, saya mesti ikut fit and proper test. Saya tengok dulu. Kau mau jadi lakinya, sembahyang kau. Tes baca iftitah, tes baca Al-Fatihah. Siapa nama kau? Nama saya Kausar Pak Ustaz. Baca inna a'tayna. Inna a'tainakal kautsar. Nama kau siapa? Nasrullah Pak. Baca izaja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kau mau nikah juga? Iya. Siapa nama kau? Imran Pak. Baca Ali Imran. Panjang tuh Pak Ustaz. Saya memang nama Ali Imran Pak Ustaz, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu. Nah, baca Kulhu Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kau lulus. Karena kau yang nyebut namaku. Jangan kalian bocorkan soal ini. Kertas terakhir. Saya pernah mendengar dalam kajian Ustadz bahwa minjam ke bank riba. Apakah semua bank Ustadz? Semua bank konvensional riba. Bagaimana supaya tak riba? Bank syariah. Ustazah-ustazah yang mengambil rumah kredit di sini, yang mengajar di Az-Zahra, wajib bank syariah. Jangan konvensional. Bagaimana jika minjam ke bank syariah yang saya dengar dengan cara akadnya dibolehkan, apakah benar? Bank syariah sudah keluar Dewan Penasehat Syariah DPS, Dewan Pengawas Syariah, dan dia punya fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Pakailah BSI, Bank Syariah Indonesia, Bank Riau Kepri Syariah. Bank Riau Kepri itu sudah syariah, alhamdulillah. Bagaimana jalan lain? Kita butuh modal usaha melalui bank syariah. Ustaz pernah minjam ke bank? Enggak. Jadi Ustaz dulu waktu mau beli mobil, beli motor pakai apa? Pinjaman, enggak. Okay. Dulu pinjaman tanpa bunga, namanya Amak Bank. Amak apa? Mak, pinjam duit mak. Kau nih dari kecil menyusahkan sampai tua. Dijualnya lah gelangnya. Terbuka gelang. Cincin. Habis itu ganti balik. Amak Bank. Agama kita melarang suap, sogok menyogok. Dalam penerimaan pegawai TNI, Polri, walaupun lulus, tetap diminta uang sebagai tanda terima kasih. Apakah itu suap namanya Pak Ustadz? Bagaimana jalan keluarnya? Hai bapak-bapak Badan Kepegawaian Negara BKN, hai bapak-bapak ASN, hai bapak-bapak TNI Polri, jangan kalian main sogok suap. Kalian kasih ke anak bini neraka jahanam. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Duit sogok dikasih makan ke anak, ke bini, berdoa mereka malam, doanya tak diterima Allah. Mat'amhu haram, makanannya haram. Malbasuhu, mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Anna yustajabulah, tak mungkin doanya dikabulkan Allah. Anak bini kalian memasak nasi rice cooker semangkok, berubah menjadi setetes darah, disemburkan jantung naik ke otak, otaknya jadi hitam. Nasiyatin kazibatin khoti'ah, hitam otaknya. Kenapa? Gara-gara makan. Jangan sampai kasih anak bini makan haram. Mak, aku ikut tes PNS mak. Ikut kau tes PNS, jangan menyogok. Aku tak mau kau makan haram, kata mak saya. Ini tak ada nyogok, tapi kawanku ngajak jumpai rektor. Jangan. Nanti kau jumpai rektor tuh lulus kau, padahal ada orang lain lebih layak. Kau zalim. Tak senang hidup kau di dunia. Mak saya kunci, jujur. Kalau memang rezeki kau di UIN tuh lulus kau.
Kalau tak lulus kau di UIN itu, di tempat lain rezeki kau. Allah menjamin rezeki kau. Tauhidnya. Dia tak profesor, dia tak doktor, dia tak ustazah. Dia tak hafal Quran. Tapi tauhidnya bersih. Ikut saya tes. Bersih. Tak ada pakai backing, tak ada apa. Lulus. Doa dia tiap malam berdoa. Lulus. Meninggal dia, keluar saya dari PNS tuh. Meninggal dia bulan Maret, tanggal 18. Bulan Juni saya keluar. Baru saya paham. Rupanya aku PNS ini doa dia. Meninggal dia, keluar saya dari PNS. Rezeki tak berpintu. Itu dulu nasihat dia. Rezeki tak berpintu. Ditutup orang pintu PNS, dibukakannya pintu yang lain. Keluar saya dari PNS, tak mati sekarang. Ini kurus ini bukan karena keluar dari PNS. Ustaz itu sejak keluar PNS itu kurus dia, aku tengok. Itulah kaji kita. Itu Ustaz Alnob sama Ustaz Tatang udah menunggu, udah terlambat ini setengah jam. Mestinya jam 5.30 kami udah berangkat. Tapi karena sedap mengaji sama ibu-ibu ini. Ikhlas ibu-ibu ini. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Syafi, engkau yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, engkau maha mencukupkan. Ya Mu'afi, engkau maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkanlah ibu-ibu kami, bapak-bapak kami, saudara kami, anak-anak kami yang sakit. Waja'alna minas sabirin, jadikan kami orang yang sabar. Waja'alna minar radina liqada'ik, jadikan kami orang yang ridha menerima takdirmu. Allahumma awsi' arzaqana, lapangkan rezeki kami supaya kami bisa membahagiakan saudara kami. Rabbana taqabbal minna, terima amal ibadah kami. Allahumma khtim bisalihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na ma'al habibil mustafa. Sebagaimana engkau kumpulkan kami di sini, kumpulkan kami nanti di surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Kami